Ya, sebelum kita ke Pak Zia terlebih dahulu, kita langsung ke Babe Haikal. Tadi pada saat menonton cuplikan yang kami tayangkan di awal, wajahnya sudah agak berubah. Kenapa, Babe? Lucu aja gitu. Ya, terima kasih. Pertama ya lucu, dan ini menjadi viral karena lucu. Cuman masalahnya bagian mana itu serius untuk kemudian disampaikan loh pada saat itu. Iya, dalam sebuah forum dengan dilihat banyak santri. Iya, jadi gini. Apa yang disampaikan sebelumnya oleh Habib Kribo, kenapa ini diangkat, ya, kenapa ini ditampilkan sehingga dia menjadi besar, memang harus ditanggapi supaya umat cerdas. Sebab ini sudah terlanjur viral. Kalau nggak viral, nggak perlu ditanggapi. Dan kehadiran MUI sangat penting untuk meluruskan ini. Cuman yang saya mau garis bawahi pemirsa begini. Video ini sudah terjadi 3 atau 4 tahun yang lalu. Dipotong, disambung. Ada orang yang melakukan itu, ada orang yang memviralkannya. Dan kalau kita lihat akun-akun TikTok yang memviralkannya dari akun yang berbeda-beda. Sehingga kesimpulan saya ada yang bermain di dalam kasus ini untuk memviralkan. Mau ngapain? Mari kita lihat tujuannya. Ketika akan terjadi peristiwa politik tertentu, dulu muncul Lia Eden. Nggak lama setelah itu ada peristiwa politik tertentu, muncul Musadek. Nggak lama akan ada peristiwa politik tertentu, muncul Al Zaitun. Nggak lama peristiwa politik yang akan datang, yaitu pelantikan presiden terpilih Bapak Prabowo, muncul lagi yang kayak begini terus. Sebentar, maksud Anda artinya ini memang sengaja didesain untuk pengalihan isu? Siapa tahu bisa ada yang mengail di tempat kerusuhan atau di kekeruhan ini. Harus ada data dong. Ya, kan kita lihat, kan barusan saya cerita datanya di belakang udah ada. Dan ini kan prediksi ke depan. Selalu saja ada fenomena-fenomena seperti ini. Kalau saya melihatnya ada someone yang bermain. Kalau enggak ini enggak viral, percaya deh. Mari kita keluarkan akun-akun yang ikut memviralkan. Ayo kita bedah ya. Jadi kesimpulan saya ini memang harus segera diambil tindakan. Dan kalau saya perhatikan dari konstruksi hukum, ini orang pintar juga. Susah dijerat. Kenapa? Karena dia mengalami pengalaman pribadi, akan terbentur kita dengan kebebasan berpendapat. Selama yang saya lihat dia belum ada mencela Al-Quran. Kan salah satu kriteria sesat kan seperti itu. Belum ada mencela Nabi Muhammad. Dan 2 ini yang paling vital yang langsung mendapat 10 kriteria yang diungkapkan oleh kriteria MUI. Jadi kalau balik lagi, kalau saya bilang sih, kuatkan pendidikan anak kita. Agar orang-orang yang seperti ini tidak punya tempat begitu loh. Akan lewat tuh TikTok. Tapi kan Babe mengatakan ada orang ketiga yang sengaja dalam tanda kutip operasi intelijen untuk membuat keriuhan. Di tengah ketenangan pasca Pilpres, Be. Udah riuh ini di sosial media. Karena dia mendominasi TikTok. Mendominasi Facebook, Twitter, Instagram ya. Dia mendominasi. Selalu lewat dalam TikTok. Yang mau ditutup isu apa, Be sebenarnya, Be? Ada isu apa, ada polemik apa yang terjadi sehingga munculin Mama Gufron supaya yang lainnya tenggelam? Banyak dong. Masa kita nggak mau terkait di sebabnya diluaskan dengan politik. Juga kita seperti Habib Kribo bilang tadi, nggak usah dimasukkan ke dalam ranah agama. Ini ranah lelucon. Kita harus serahkan kepada MUI. MUI segera putuskan ini orang seperti apa statusnya sehingga anak-anak kita nggak terjerat, gitu loh. Dan sekaligus kita nih menghimbau gitu loh, menghimbau kepada para orang tua. Kalau masukin pesantren anak yang bener dong. Jangan cuma gratisan dong. Anaknya mau jadi apa? Mau ahli fikih? Ada Gus Baha. Mau orang yang adem lembut, ada pesantrennya AA Gim gitu kan. Mau apa lagi? Lengkap kita mau yang menerapkan sunnah secara saklak begitu kan, ada Ustadz Khalid Basalamah yang ada siapa lagi gitu. Banyak guru-guru, ada mau ahli Quran, ada Ustadz Adi Hidayat. Mau ngapain juga Mama Gufron gitu loh. Jadi kalau saya mengambil kesimpulan, dan terima kasih catatan demokrasi yang tadinya saya bilang ngapain ngangkat dia, ternyata setelah saya pelajari ini udah viral. Dan orang akhirnya ngikut-ngikutan. Di Indonesia apa sih jualan yang gak laku? Lihat perempuan tidur sama malaikat Jibril, ada pengikutnya. Iya kan? Ada pengikutnya gitu. Lihat Nabi baru dengan membawa ajaran baru, ada pengikutnya. Habis ini yang viral apa? Aliran apa? Seks bebas. Yang sudah boleh, sudah mulai viral. Habis ini akan tertutup dengan itu. Dan lihat prediksi saya, selalu ada setiap bulan sampai dengan pelantikan. Selalu ada setiap bulan. Habis ini seks bebas, sebuah
Yang ada contohnya lagi dalam TikTok Tapi udah rame. proyeksi Babe Haikal bisa tahu persis ini. Nah, Belum itu menjadi dia. udah bisa tahu persis nih. Be. Kayaknya ada bisikan orang dalam nih Babe. Nih, Nggak suka nggak begitu ya. Artinya gini, saya kan pengamati, saya mengamati terus ini nggak bener nih kayak begini nih. Ya, ini kita lagi rame memberantas judi online. Itu hilang tuh dengan dia gitu. Kita lagi rame memberantas korupsi yang udah mulai masuk ke dalam jajaran yang udah masuk. Hilang tuh begitu aja. Banyak kasus-kasus yang tertutupi oleh kasus ini. Termasuk salah satunya ini. Artinya Termasuk nih ini. Mas Ade harus komentar. Betul tidak sih bahwa kasus ini ternyata memang sengaja diangkat by design? Kalau Anda melihat secara komunikasi seperti apa? Ya, mungkin Babe Haikal punya informasi lain yang saya nggak tahu. Jadi kalau dibilang bahwa mungkin ada pihak-pihak tertentu yang berusaha menggiring opini publik, ya mungkin saja kan. Dalam hidup ini ya banyak sekali orang-orang yang melakukan itu. Tapi kan saya nggak mungkin berspekulasi semacam itu. Saya menganggap ini adalah sebuah fenomena yang ya betapapun barangkali sebagian orang menganggap sebagai remeh ya. Saya merasa ini adalah sesuatu yang penting dibicarakan.